Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ed Fauzan Okratos yang disingkat Ustadz Evo. Mudah-mudahan hampir sama dengan Ustadz UAS. Pak Ustadz, tidak panjang-panjang saya mau nanyakan sehubungan dengan kejadian di dunia pada saat ini dan di Indonesia khususnya ada virus COVID-19, maka ada dua pemimpin yang kita ikuti. Yang pertama pemerintah dan beberapa ulama memberi fatwa bahwa kiranya seluruh jemaah untuk bisa sholat di rumah tanpa membuka, dan malah kerasnya masjid harus ditutup. Dan sebagian daripada jemaah masjid ditutup tapi jemaah tetap sholat di masjid secara diam-diam. Kami sebagai pengurus kadang-kadang nggak bisa bertindak juga Ustaz, karena itu masalahnya keyakinan. Dia malah mengadunya ke masjid, mengadunya ke Allah, bukan ke yang lain-lain. Itu. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang pertama, yang kedua Pak Ustaz, pengertian istiqomah. Ini tiga lah. Yang ketiganya batas umur menjadi imam Ustaz. Artinya kalau di rumah cucu saya itu hafalnya banyak daripada saya Ustaz. Hafal ayatnya. Nah, jadi apakah siapa yang berhak untuk jadi imam, dia apa saya? Nah, ini yang mungkin mohon penjelasan Pak Ustaz. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sekali pertanyaan dari Bapak Haji Rusmanatun selaku Ketua Korwil 2 SAS Riau dan Kepri mengenai jemaah yang memang harus dipaksakan sholat di rumah, patuh kepada siapa yang harusnya dipatuhi. Inilah perbedaan di negara kita. Kalau di beberapa negara itu yang dipatuhi itu adalah mufti namanya. Mufti itu adalah orang yang mengeluarkan fatwa yang harus diikuti. Kalau kita mungkin muftinya ini bisa disebut menteri agama atau ketua MUI-nya, itulah kira-kira. Namun karena besarnya negara Indonesia dan banyaknya orang-orang yang belajar di sini dan banyaknya cara pandang yang berbeda dan berbedanya kondisi-kondisi di beberapa daerah, sehingga terjadilah beberapa hukum yang berbeda. Dan siapa pengikutnya ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, ada MUI-nya, ada yang Ustadz kondangnya dan segala macamnya, sehingga ulama kadang-kadang tidak mengikuti MUI, kadang mengikuti ustadznya, kadang tidak mengikuti ustadznya, kadang mengikuti MUI, kadang tidak mengikuti ustadznya tapi mengikuti organisasinya. Nah, ini terjadi perbedaan. Tapi kalau di negara-negara yang lain seperti Mesir misalkan, ada yang memang memberikan fatwa setelah, atau Malaysia, setelah fatwa itu dikeluarkan, maka seluruh masyarakatnya wajib tunduk dan patuh. Nah, ini mungkin beberapa perbedaan taat kepada fatwa yang telah diberikan. Nah, kondisi kita memang seyogyanya ini kita patuh kepada ulil amri atau kepada dalam hal ini mungkin adalah Majelis Ulama Indonesia, karena memang di sana berkumpul ulama-ulama dan di sana berkumpul sudah dilakukan ijtihad dan melakukan pengkajian-pengkajian, tentu tidak langsung mengambil kesimpulan. Contoh kemarin di zona biru, di zona hijau masih diperbolehkan untuk sholat di masjid. Di zona merah maka memang sudah dilarang untuk sholat ke masjid. Nah, namun saat sekarang ini, kondisi ini
kita tinggalkan yang berbahaya itu biar lebih aman, kita insya Allah tetap salat di rumah. Namun satu sisi hal yang lain, nah inilah saya sendiri pun kadang dilema untuk menyalahkan, bukan menyalahkan saudara-saudara kita yang masih kokoh, yang masih kuat untuk datang azamnya ke masjid. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakinlah insya Allah tadi sudah kita bahas karena kondisinya berbeda. Nah, kita hilangkan dulu prasangka buruk. Ada yang mengatakan, oh ini dari ini, sehingga umat Islam dibuat sini. Kita hilangkan dulu, kita selamatkan dulu keadaan kita. Lepas dari wabah ini, insya Allah pun kita nanti akan bisa sholat ke masjid. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rusman juga, bagaimana dengan kata sholat di rumah yang pantas? Yang kedua tadi istiqomah ya. Bagaimana kita menjaga istiqomah itu tadi? Kadang ada media sosial yang istiqomah. Kita biasanya setiap hari mendengarkan pengajian. Sekarang kan tidak mendengarkan pengajian setiap hari. Akhirnya biar iman kita kokoh, biar iman kita kuat, kita dengarkan pengajian langsung. Karena kadang-kadang kita mendengarkan pengajian offline dengan langsung itu berbeda rasanya gitu. Kita dengarkan nampak ustadznya, oh ya ini nasihat hari ini, atau ini inspirasi hari ini. Nah, itu mungkin kita lakukan dalam media sosial atau online bahasa kitanya. Nah, jadi untuk menguatkan keistiqomahan kita terus dalam mengaji, mungkin mengajinya adalah online. Atau dalam menguatkan istiqomah kita, cari kelompok-kelompok. Misalnya kita nanti ada kelompok Palanta Dakwah, ada kelompok Ibadur Rahman Pekanbaru, ada kelompok SAS Pekanbaru. Dibuat kecil-kecil kelompoknya. Kajian, misalnya nanti DPC SAS membuat kajian duha atau kajian Ramadan, DPC SAS Pekanbaru. Ini menumbuhkan sehingga warga-warga kita yang ada misalnya 1.000 orang atau 1.500 orang, ikut saja dia 30 orang atau 50 orang, itu sudah dalam rangka mengajak keluarga kita ini untuk berdakwah. Nah, kita Pak Rusman, alhamdulillah dari Palanta Dakwah ada kajian duhanya, ada kajian Ibadur Rahmannya, ada kajian arsadnya. Malam itu jam 8, jam 9 sampai jam 10. Full kita tiap hari. Makanya kadang-kadang kita berpikir hikmah dari Covid ini kayaknya lebih banyak pula kita tausiah dalam bulan masa Covid ini daripada di luar Covid. Karena perbedaan misalnya dengan kajian Australia Indonesia, perbedaan waktu ada di sore hari. Nanti malamnya lagi ada kajian Arsad menyapa, Arsad Baina Yadaik. Paginya lagi ada kajian Side dari Australia lagi. Nanti siangnya lagi ada kajian dari majelis taklim yang lain. Nanti duhanya ada kajian Palanta Dakwah yang kita buat secara berturut-turut. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah itu jangan tinggalkan kebiasaan yang biasa kita kerjakan. Karena apabila dia sekali tinggal, maka dia akan sulit kadang kita mau kembali. Misalnya kita dah lama vakum, dah 2 bulan, 3 bulan kita vakum. Nah, itu akan sulit. Nah, ini perlu kita menjaga istiqomah. Yang ketiga, siapa yang harusnya menjadi imam? Ya, memang sekiranya yang sudah baligh atau yang sudah banyak hafalannya, atau yang paling bagus bacaannya, atau yang dia paling tua. Siapa yang paling tua? Dia sama-sama bagus bacaannya, dia sama-sama banyak hafalannya, dia sama-sama banyak hafal ayat-ayatnya. Nah, siapa yang paling tua? Nah, yang paling tua sama-sama tua dia. Siapa yang paling tawaduk? Nah, jadi ini kriteria dalam menjadikan imam. Namun untuk anak-anak kita atau anak cucu kita, boleh kita menterbiah, memberikan memberikan pelatihan atau terbiah dalam menjadi imam. Dia bisa sholat, dia mampu sholat dengan baik, atau dia nanti sudah balik, nah maka
dia bisa untuk menjadi imam. Mungkin seperti yang dibilang Pak Dusman tadi, mahal kita yang belum hafal surat yang dia baca, otomatis kita tidak bisa mengoreksi karena dia lebih hafal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk latihan-latihan silahkan. Ada misalnya abangnya, ada misalnya adiknya, ada misalnya paman kita yang di rumah yang memang kebetulan satu rumah, maka dia boleh berganti-gantian menjadi imam. Ya, boleh di sholat wajib, boleh di sholat sunnah. Ya, batas umur tadi sampai dia dewasa, atau dia minimal dia sudah bisa mengerjakan sholat dengan baik dan sempurna. Misalnya dia masih kelas 6 SD, dia sudah boleh menjadi imam. Namun ada pendapat juga sebaiknya dilakukan untuk sholat sunnah. Nah, untuk sholat wajib yang sudah balik, ini mungkin kategorinya yang memang di bawah umur. Nah, untuk di bawah umur ini dia mengerjakan untuk sholat tarawih atau sholat witir atau sholat sunat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja.